Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, semua dalam keadaan sehat, keadaan bahagia, dan penuh semangat. Sehat saat ini menjadi hal yang sangat berguna, menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan saat ini. Teman-teman semuanya, saya kali ini akan menyampaikan materi tentang komunikasi efektif melalui mendengar aktif dan reflektif. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang pengertian komunikasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi materi saya meneruskan atau satu kesatuan dengan materi sebelumnya. Baik teman-teman, sebelum saya memulai materi, saya akan memperkenalkan diri, walaupun saya rasa sudah ada beberapa teman-teman yang kita sudah kenal, yang merupakan senior saya. Mungkin pengalamannya juga lebih banyak dari saya. Saya Siti Nur Hasana, saya Widya Iswara, ahli muda Badan Narkotika Nasional. Di depan ada biodata saya, ada nomor WhatsApp, alamat email, dan alamat rumah saya. Mungkin Bapak dan Ibu silahkan kalau yang mau menyimpannya, untuk nantinya kita bisa berkomunikasi lebih lanjut, karena nantinya akan ada beberapa tugas yang teman-teman akan kerjakan, dan silahkan kirim ke alamat email saya. Baik teman-teman, untuk refresh, biar semangatnya ngecas lagi nih, biar semangatnya baru lagi, kita akan bermain games. Saya rasa teman-teman semua mempunyai handphone. Baik, kita bisa menggunakan handphone atau laptop. Kita akan bermain games dengan aplikasi Mentikom, dan ini sudah familiar sekali, sering kita gunakan. Silahkan Bapak dan Ibu, teman-teman, sudah semua membuka Mentikom? Kalau sudah, silahkan ketikkan kode. Di situ meminta kode. Kenapa? Iya, iya. Kodenya adalah 8957133. Tampilannya sudah ada? Ya, pertanyaan yang pertama apa? Yaitu apa yang dimaksud dengan komunikasi? Silahkan teman-teman ketik jawabannya. Boleh, satu kalimat, dua kalimat yang berkaitan dengan arti dari komunikasi. Sudah ada 7 orang yang masuk? Yes. Komunikasi adalah menyampaikan pesan, proses menyampaikan pesan, pemahaman pesan, menerima pesan, berbicara, dan lain sebagainya. Betul semua. Baik, pertanyaan kedua, apa faktor yang mempengaruhi komunikasi? Itu sudah ada usia. Ya. Oke, teman-teman. Ternyata teman-teman semua sudah sangat memahami materi sebelumnya dan
tersimpan baik di dalam otak teman-teman semua. Baik, teman-teman, kita akan lanjutkan. Oh ya, materi saya juga bisa dibuka di alamat Padlet saya. Jadi, ini pengertian komunikasi, saya hanya mereview materi sebelumnya. Ya, komunikasi itu ada di atasnya tadi. Pengertiannya adalah menukar perasaan, keinginan, pendapat, dan kebutuhan. Tadi ada mengirim pesan, menyimpan pesan ya. Oke. Yang berpengaruh terhadap komunikasi, itu ada budaya, usia, emosi, latar belakang. Oke. Selanjutnya ini ada tadi yang saya sampaikan materi tentang komunikasi efektif. Nah, ini bisa di-download. Di situ juga ada PowerPoint yang bisa teman-teman download dan ada RBPMP dan RPMP. Kita kembali ke materi. Jadi game sudah. Ini alamat Padlet saya, jadi bisa di-download di alamat Padlet saya, Ana Effendi 1977, untuk mengetahui materi tentang komunikasi ini. Baik, teman-teman, kenapa kita mempelajari komunikasi efektif? Jadi tujuan pembelajaran ini adalah yang 1, 2, itu di materi sebelumnya, dan yang ketiga adalah menjelaskan komunikasi efektif melalui mendengar aktif dan reflektif. Jadi setelah pembelajaran ini, teman-teman peserta diharapkan dapat menjelaskan tentang komunikasi efektif melalui mendengar aktif dan reflektif. Kenapa? Kenapa kita sebagai konselor, sebagai konselor adiksi, itu mempelajari tentang komunikasi? Saya akan spesifik komunikasi bagi konselor adiksi. Jadi kenapa kita harus mempelajari ini? Karena kita tahu bahwa pecandu narkoba itu hampir semua itu bermasalah dengan komunikasinya. Baik karena komunikasi yang tidak efektif dia memakai narkoba, atau karena pengaruh buruk narkoba yang dia pakai, yang dia salah gunakan, akhirnya komunikasi dia jelek, komunikasi dia bermasalah. Yang pertama adalah kita diharapkan dapat membantu konseling kita untuk membangun hubungan konstruktif yang bertahan lama. Ada yang mau sharing tentang kalimat ini? Banyak pengalaman saya rasa teman-teman semua. Ya, hampir semua pecandu narkoba itu tidak mempunyai hubungan yang bertahan lama. Bermasalah dengan istri, bermasalah dengan pasangan. Ya, benar sekali. Yang kedua, kesulitan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Karena mereka biasanya hanya berkomunikasi dengan kelompoknya sendiri, jadi ketika karena pengaruh narkobanya itu akan sulit berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Ada yang mau mencontohkan? Iya, boleh, silahkan. Wah, bagus sekali. Bagus sekali. Pengalaman itu yang sangat berguna. Jadi di lapangan saat kita konseling dengan klien akan muncul permasalahan-permasalahan ini. Selanjutnya adalah mengembangkan dan mengembalikan keterampilan komunikasi mereka, pengembangan diri dan menghindari konflik. Tujuan utama dari komunikasi efektif adalah menghindari konflik. Dan ketika komunikasinya bermasalah, maka akan terjadi konflik. Nah, dan ini juga bukan hanya kita terhadap klien, tetapi kita, bukan hanya klien, tetapi hubungan komunikasi kita juga terhadap mereka. Jadi dengan kita mempelajari ini, memahami ini, kita bisa membangun hubungan konstruktif dengan klien, membantu kesulitan berkomunikasi
kita dengan klien, menghindari konflik, dan lain sebagainya. Ada yang mau sharing lagi? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi apa itu mendengar aktif? Satu, melibatkan bahasa verbal dan non-verbal. Menepuk pundak misalnya, eye contact, ya, non-verbal itu bahasa yang tidak diucapkan melalui kalimat, tidak diucapkan dengan kalimat, tapi mungkin dengan gestur tubuh, bahasa tubuh, dan yang lainnya. Yang kedua, mengklarifikasi cara mendengar aktif atau ciri mendengar aktif adalah mengklarifikasi pesan yang ditangkapnya. Misalnya, ketika klien bercerita bla bla bla, oh menurut lo bla bla bla, yang gue dengar lo begini, oh tadi lo bilang begini, mengklarifikasi pesan yang ditangkapnya. Atau dalam bahasa komunikasi yang lebih luas itu adalah duplikasi, ya duplikasi pesan. Yang ketiga adalah menunjukkan minat untuk mengetahui. Jadi secara tidak langsung menyatakan, ya gue ada di sini loh untuk ngedengerin lo, untuk ngedengerin masa lalu, lu cerita aja. Bisa dengan cara, oke, kita lo mau cerita apa? Oke, kamu mau cerita apa? Ayo. Dengan kita fokus terhadap ceritanya. Jadi mendengar aktif itu bukan hanya mendengarkan, oke gue dengerin lo, tapi gue sambil main WhatsApp ya. Bukan seperti itu, tapi gue ada untuk dengerin lo cerita, gue dengerin, nanti kita akan kita akan cari solusinya. Selanjutnya, tadi mendengar aktif, sekarang mendengar reflektif. Yang pertama, gimana cara mendengar reflektif? Memperhatikan dengan sesama pesan-pesan yang disampaikan. Ketika klien menyampaikan pesan, ya didengerin, diperhatikan. Dan setelah kita mendengarkan, kita menyampaikan kembali. Apa sih yang lo ceritain gitu? Kita menyampaikan kembali apa yang pesan dia sampaikan. Tentunya dengan bahasa kita sebagai pendengar, bahasa kita sebagai konselor. Misalnya, dia bercerita, kita memparafrase. Yang ketiga adalah memparafrase. Memparafrase itu adalah menyebutkan inti dari atau esensi dari pesan yang didengarnya, yang disampaikan oleh dia, tetapi dengan bahasa kita. Misalnya klien kita bercerita, ada yang mau mencontohkan? Ya. Ya, jadi misalnya ya tadi disampaikan misalnya bercerita, gue make ini gara-gara temen gue nih, temen gue sahabat gue banget, tiap hari gue main sama dia, tapi dia yang nawarin karena gue ngerasa nggak enak, ya akhirnya gue ikutan make gitu. Nah, ini kita memparafrase. Jadi intinya lo make karena temen lo. Itu contoh memparafrase. Bagus sekali, terima kasih. Nah, refleksi ini ada 3, yaitu refleksi perasaan, refleksi makna, dan refleksi sumatif. Refleksi perasaan itu adalah mendengarkan aktif dan merefleksikan perasaannya, apa yang dia rasakan. Yang kedua, refleksi makna, apa yang menjadi inti dari atau apa yang menjadi pesannya. Dan refleksi sumatif itu adalah tema secara keseluruhan. Jadi dari perasaan makna disimpulkan. Oke, untuk lebih jelas, ada yang mau bertanya? Iya, saya rasa teman-teman semua sudah melakukannya setiap hari, sudah melakukan konseling dan ini mengalami semua ya teman-teman. Hanya secara teori. Oke, kita lanjutkan. Kita akan melihat video tentang yang saya sampaikan, komunikasi efektif, mendengar aktif dan reflektif. Body gesture. Kita
kita percepat aja, teman-teman. Dapat gambarannya dari materi yang saya sampaikan? Nah, ini yang paling penting adalah empati. Menempatkan diri di posisi konselor kita. Jadi kita bisa memahami perasaannya. Familiar ya, teman-teman? Oke, kita cut dulu videonya. Setelah tadi melihat video, sudah bisa menyimpulkan, sudah tahu gimana prakteknya. Sebenarnya teman-teman saya rasa sudah sering melakukan ini, sudah berpengalaman sekali dalam hal konseling ini. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita akan bermain peran, kita akan role play tentang mendengar aktif dan reflektif. Peserta semua berjumlah 15 orang, kita akan bagi menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok itu 1 orang, masing-masing kelompok itu 3 orang. 3 orang ini bertugas, 1 sebagai konselor, 1 sebagai konseli, dan 1 sebagai observer. Jadi nanti ada konselor, ada konseli, klien, dan sebagai observer. Observer dilarang berbicara ya, jadi observer itu mengamati, menuliskan, dan nantinya observer akan menyampaikan hasil observasinya, hasil pengamatannya. Waktu untuk diskusi ini, waktu untuk bermain peran ini adalah 5 menit, silahkan berbagi, saya tidak akan menunjuk, silahkan berbagi 1 kelompok 3 orang. Oh, udah siap? Oke, kalau udah siap, silahkan mencari posisi masing-masing. Observer silahkan membawa catatannya. Oke, kita mulai dari sekarang 5 menit dan nanti setelah 5 menit kita akan berkumpul kembali. Silahkan, 5 menit saya tunggu. Memori. Baik, teman-teman, setelah tadi bermain peran tentang mendengar aktif dan reflektif, sekarang gilirannya observer untuk menceritakan hasil observasinya. Ada 5 orang observer. Sukarela, siapa yang mau menjadi yang pertama? Waktunya paling lama menyampaikan ini adalah 30 detik per orang. Baik, dimulai dari silahkan. Memori. Teman-teman, kita sudah bermain peran dan saya rasa teman-teman sudah bisa memahami apa itu komunikasi efektif, apa itu mendengar aktif dan secara mendengar reflektif. Baik, teman-teman. Jadi hasil observasi sudah disampaikan juga. Ada yang menambahkan, ada yang mengurangi, dan saya rasa pengalaman jam terbang teman-teman lebih tinggi dari saya, jadi pengalamannya udah banyak. Tadi ada yang bereksplorasi, ada yang sampai mendapatkan hal-hal yang lebih dari sekedar materi saya. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk observer yang sudah menyampaikan hasil observasinya. Baik, teman-teman, materi kita sudah habis. Semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi penambah wawasan pengetahuan teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala salah dan kurangnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.